Halo sobat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rosihan Alimirawan di channel Raw Entertain. Oke, di sini saya ingin coba menerapkan sekedar berbagi ya, menerapkan tentang routing statik. Nah, bagaimana sih kita konfigurasi routing statik di Mikrotik? Nah, nanti perangkatnya yang kita pakai itu ada di visualisasi dengan JNS3. Oke, di sini teman-teman, kita di sini mempunyai dua router ya, dengan dua switch dan ada 4 klien juga. Oke, nah di sini langsung kita saja buka ke JNS3-nya, kita buat project baru, kita tulis dengan router statik. Oke, kita klik next. Nah, setelah itu akan muncul sebuah layar kerja ya. Nah, kita masukkan dulu Mikrotiknya. Kita pakai Mikrotik CHR7. Sini kita masukkan 2. Lalu ada switch-nya. Oke, kita masukkan juga PC-nya. Oke, jangan lupa untuk cloud-nya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai lebih lanjut dulu, kita konfigurasi untuk satu routernya ya. Karena di sini di router yang pertama itu kita menggunakan 3 adapter ya. Nah, jadi kita edit dulu adapternya. Oke, kita buat 3. Karena defaultnya itu di sini cuma 2. Oke, terus itu kita sambungkan. Sembarang aja sih, kalau yang ini disesuaikan aja dengan teman-teman mau nyambungin ke Ethernet berapa. Oke. Sini ada, oke. Sambungkan switch. Oke, kita tata dulu ya. Kita rapikan. Kita jalankan. Yes, udah berjalan. Oke. Sekarang kita masuk ke konsol ya. Kita konfigurasi untuk Mikrotik routernya yang router 1 dulu. Di sini untuk login-nya default itu admin dan dengan passwordnya kosong. Nah, ini tinggal di-enter aja. Untuk lisennya teman-teman kalau misalkan ini bisa yes atau no. Oke. Kita sudah masuk ke adminnya ya. Sini saya mau ngecek IP address-nya. Oke, karena address 1 kita buat dinamik, yaitu kita dapat IP DHCP dari cloud. Nah, jadi kita bisa connect ke Winbox langsung. Oke, ini IP yang tersedia. Oke, masukin connect. Kita buka interface. Ini ada Ethernet 1, 2, 3. Oke. Nah, dari topologi ini Ethernet yang untuk menyambungkan router stacknya kita buat di root header 2. Nah, sekarang kita buat addressnya. Addressnya yaitu 10.10.10.1 ya, kita sesuaikan. Oke, header 2. Kita apply. Oke. Nah, kita masuk lagi ke yang header 3 ya, buat kliennya. Kita masukkan address untuk header 3. 716. Oke. Ini untuk yang IP untuk kliennya. Oke, selanjutnya kita masuk ke DHCP kliennya. Oke, sudah aktif ya.
virtual. Nah, nanti kita akan konfigurasi juga DHCP server untuk klien. Nah, sekarang kita setting DNS. Nah, ini jangan lupa di allow remote request supaya kita bisa menggunakannya untuk IP yang internetnya. 1.16. Oke. Kita klik next. Oke, networknya sesuai. Nah, di sini DNS-nya kita pakai yang 176 untuk untuk network 176. Oke, kita masuk routes. Nah, nanti di sini kita akan nyeting routing statiknya. Oke. Nah, sekarang kita buat NAT-nya dulu ya. Oke. Out interface header 1, actionnya mesh query. Apply, oke. Nah, NAT kita buat untuk ini. Kita konfigurasi dasar lah ya. Kalau teman-teman masih belum tahu tentang konfigurasi dasar Mikrotik, bisa cek di YouTube. Oke. Nah, kita masuk ke ini IP, kita sambungkan ya. Kita buat IP-nya IP DHCP. Oke. Kita tunggu. Oke, kita jalan. Apakah sudah dapat IP DHCP? Kita cek show IP. Oke, sudah dapat. Sesuai ya. Jadi IP-nya adalah .254. Oke, kita coba ping ke gateway routernya dulu ya. 10.1. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita coba ping ke google.com untuk ngecek DNS-nya ya, apakah sudah berjalan juga, karena DNS yang kita pakai yang 110. Oke, sudah berjalan. Nah, ini karena kita aktifkan allow remote request-nya tadi. Kita menggunakan IP router sebagai DNS-nya karena dilewatkan di allow remote request. Oke, kita setting sama di PC klien 2-nya. Oke. Nah ya, sama kita ping juga. Kita tes google.com. Oke, sudah jalan. Oke, berarti konfigurasi untuk router yang pertama sudah berhasil di network 110.0 ya. Oke. Sekarang kita sebelum kita nyeting di routingnya, kita setting dulu di network antara routing yang satu dengan yang routing 2. Nah, oke. Nah, kita di sini konfigurasinya coba dengan konsol ya. Mungkin buat teman-teman bagaimana konfigurasinya silahkan diikuti aja. Sama kayak yang pertama, cuman di sini kita buat yang CLI-nya kita coba. Oke, kita cek IP-nya dulu berapa. Nah, IP address-nya masih kosong ya, karena belum di add. Kita add dulu, karena tadi settingnya static untuk yang Ethernet 2, karena kita sambungnya ke Ethernet 2. Oke, kita buat 10.2/29. Oke, enter. Interface-nya Ether 2. Kita coba print. Oke, apakah sesuai ya? Kita sesuaikan. Oke, jadi yang router 1 yaitu 10.1, sedangkan Ether 2 10.2. Oke, dan tambahkan juga untuk kliennya, sesuaikan 176.16.111.1 untuk Ether 2 ya, /24 aja. Interface-nya Ether 2. Oke, ntar coba kita IP address print. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di sini sudah ada IP address-nya. Sekarang kita tinggal buat routing-nya. Oke, kita buat di
router pertama. Oke, kita masukkan destination address-nya. Dest address kita isikan dengan alamat lokal di router 2. Oke. Dengan gateway yang kita pakai yaitu 10.2 atau alamat di header 1 router 2 gitu. Tuh. Kita apply. Oke. Sudah. Untuk rootnya sudah. Oke, kita kembali lagi ke putihnya di router yang kedua. Oke, kita klik IP root. Nah, ini untuk konfigurasi secara CLI nya. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen dari Winbox nggak apa-apa, bisa juga, sama kalau dari CLI juga bisa. Jadi disesuaikan dengan teman-teman aja enaknya pakai apa gitu. Oke, kita buat gateway. Oke, gateway-nya kita masukkan IP router 1 di Ethernet 2 itu 10.1/29. Ya gateway. Oke, kita enter. Oke, kita add lagi untuk DST address-nya. Untuk destination address-nya kita buat di network lokalnya router 1 ya, itu 16.110.0. Oke, sini kita print, dia sudah muncul. Nah, ini yang AS nih statik dan DAC itu yang dinamik. Oke, itu ya untuk keterangannya di sini ya teman-teman. Oke, kita print, kita coba ping dulu ke 172.168. 19 ke IP lokalnya ini ya. Oke, sudah berjalan ya, artinya koneksi sudah tersambung antara router dengan address lokal di networknya router 1. Oke, nah sekarang kita set DNS-nya. DNS kita print di sini masih kosong ya, masih belum ada karena kita buat statik. Jadi kita isi juga secara statik di sini. Oke, untuk menambahkan infonya kita bisa tab ya untuk melihat menunya. Coba kita coba set server, kita masukkan ke 10.0.2 DNS. Ini DNS di cloud ya, DNS-nya yang kita dapat dari cloud, dari ISP. Kita pakai DNS-nya ISP. Kita masukkan aja langsung ke pakai IP-nya router 1 karena kita tadi udah aktifkan allow remote. Oke, bisa juga seperti ini. Kita edit allow remote request-nya ini supaya klien di IP lokalnya router 2 dia bisa memakai. Kita ganti dulu yes, itu kita save. Bisa memakai ini ya teman-teman ya, DNS dengan IP-nya langsung ya di request-nya dengan remote request-nya. Kita coba ping dulu
ke 10.10.1. Apakah berjalan? Oke, sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita tes DNS-nya dengan ping google.com. Oke, apakah bisa diterjemahkan? Oke, sudah berjalan. Nah, Oke, jadi ini sudah terkoneksi. Langsung di setiap kliennya terkoneksi dengan cloud. Nah, konfigurasinya seperti itu teman-teman untuk yang routing statiknya. Nah, karena DHCP. Oke, kita set DHCP servernya ya untuk klien. Kita pasang di Ethernet 2. Oke, space-nya. Oke, gateway. Nah, DNS-nya kita bisa pakai yang IP router di network routernya. Oke. Nah, kita print coba DHCP Ether 2. Oke. Poolnya sudah tersedia. Sekarang kita konfigurasi juga di kliennya. Sisi klien apakah sudah terhubung juga? Kita set DHCP-nya. DHCP. Enter. Oke, sudah dapat. Kita cek show IP. Oke, sudah dapat ya. Kalau kita ping ke IP klien di router 1, ini di PC 1 ya, 254. Oke, sudah berjalan ya. Sudah terhubung. Kita cek DNS-nya apakah berjalan juga dengan allow remote request-nya. Kita cek ke 10.2. Oke. Nah, ini ke DNS-nya ya. Server DNS di cloud. Oke, kita ping Google. Apakah bisa diterjemahkan? Seharusnya sudah ya. Nah, oke, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Kita coba trace ya untuk mengetahui gimana sih paket yang dilewatkan kalau kita ngeping ke google.com. Oke, jadi paketnya itu melewati yang gateway di router 11.1 dengan 10.1, dilewatkan yang ke cloud-nya, di cloud, baru kita ke Google. Tuh, oke, ini untuk yang konfigurasinya. Ini dari router. Oke, ini yang klien ini. Oke. Kita add node dulu. Kita kasih sesuai ya dengan yang di topologi yang kita buat. Sini tadi networknya 10.10.0/nya 29, sedangkan di network di router satunya 172.16.110.0/nya 24. Oke, kita sesuaikan dengan yang. Jadi teman-teman kalau ingin mencoba membuat simulasi ya, usahakan kita buat dulu topologinya seperti apa yang ingin kita bangun, untuk IP-nya, untuk firewall-nya, dan rule-nya nanti seperti apa, apakah dibuat statik atau dinamik, seperti itu. Jadi keunggulannya kelebihannya nih, routing statik itu kita bisa membagi ini ya, mungkin membagi proses di router, jadi lebih meringankan
Nah, terkadang ada perangkat di routernya itu kalau misalkan bekerjanya terlalu berat. Nah, jadi dengan menggunakan static routing, kinerja dari routernya sedikit diringankan. Oke. Tapi kelemahannya kalau kita punya jaringan dengan skala yang besar, jadi sedikit kerepotan bagi admin, mungkin harus mengingat IP yang disetting sebelumnya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu diperbaiki, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa klik notifikasi untuk agar tahu video selanjutnya. Oke, terima kasih.